Saya menganut mazhab, jangan tanya proses, tanya hasil. Strategi itu ada dua. Ada strategi yang lazim karena sudah ada aturan, dan ada strategi yang tidak lazim, yaitu out of the box. Kita melihatnya konsepnya kadang-kadang memakai konsep tiba saat tiba akal. Dan strategi yang tidak lazim dilakukan, nggak boleh kita sampaikan kepada publik. Nanti bukan lagi strategi namanya. Itu kita dibacok. Tugas dari kami adalah pertama, bagaimana menyelesaikan investasi-investasi mangkrak. Bapak Presiden dalam arahannya mengatakan kepada saya, Mas Bahlil, investasi ini Indonesia ini sudah banyak masuk sampai depan pintu. Tapi begitu masuk depan pintu, mereka balik lagi. Kenapa? Karena aturan-aturan yang banyak tumpang tindih. Yang kedua, Bapak Presiden mengatakan kepada saya, Mas Bahlil, membangun Indonesia tidak boleh membangun Jawa sentris, harus membangun Indonesia sentris. Investasi itu jangan hanya bertumpuk di Pulau Jawa. Maka beliau meminta kepada saya harus membangun investasi yang merata. Yang ketiga, perintah Bapak Presiden mengurus investasi itu jangan yang besar-besar aja. Jangan yang konglo-konglo aja. UMKM itu juga investor, biar cuma 10 juta, 20 juta, harus diurus Mas. Kemudian kita urus. Yang keempat, ada Bapak Presiden memerintahkan untuk ada kolaborasi antara pengusaha besar dengan UMKM di daerah. Dan ini terus kita lakukan dan secara terus menerus. Saya sudah titip agar dimitrakan investasi-investasi yang datang ke sini dengan pengusaha-pengusaha lokal, dengan pengusaha-pengusaha nasional kita. Kemarin diselesaikan di Provinsi Banten, 2 minggu selesai. Karena saya tahu beliau ini orang lapangan. Selain itu, Bapak Presiden meminta kepada kami adalah membangun hilirisasi. Tidak boleh lagi investasi itu yang hanya mengeruk sumber daya alam, tapi tidak kita kelola secara nilai tambahnya di Indonesia. Maka itu kemudian Bapak Presiden memerintahkan untuk membangun hilirisasi. Dan Alhamdulillah sekarang ini semua kami menjalankan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Oh, saya ini banyak cobaan memang kalau investasi. 2019 itu kan investasi kita ditutup dengan 795 triliun. Di tahun 2020 Covid, kita bisa menyelesaikan 817 triliun. 2021, Bapak Presiden targetkan saya harus 900 triliun. Padahal RPJM cuma 850 triliun. Harus saya fight. Alhamdulillah tercapai 900 triliun. Tahun 2023 naik lagi barang ini. Dari 1.200 triliun target naik menjadi 1.400 triliun. Jadi memang hidup saya ini kelihatannya tidak tentram karena targetnya dinaikkan terus. Saya menganut mazhab, jangan tanya proses, tanya hasil. Strategi itu ada dua. Ada strategi yang lazim karena sudah ada aturan, dan ada strategi yang tidak lazim, yaitu out of the box. Kita melihatnya konsepnya kadang-kadang memakai konsep tiba saat tiba akal. Kenapa? Karena di era pandemi Covid yang baru selesai, sekarang ini FDI, uang yang beredar di dunia itu tidak banyak. Apalagi semua dunia membutuhkan agar negara mereka dialirkan oleh investasi. Maka masing-masing negara punya strategi. Selain strategi yang sudah lazim dilakukan, ada strategi yang tidak lazim dilakukan. Dan strategi yang tidak lazim dilakukan nggak boleh kita sampaikan kepada publik. Nanti bukan lagi strategi namanya. Itu kita dibacok. Yang penting insya Allah saya janjikan, yang penting stabilitas politik bagus ya. Kita ini kalau stabilitas politik bagus di tengah ekonomi global yang kurang bagus, Indonesia masih mempunyai secerca harapan ekonomi yang bagus. Insya Allah target investasi kita tercapai. Lihat aja, 900 triliun 2021, 2022 1.207 triliun. Kalau nggak ada cipta undang cipta kerja, mana bisa realisasi sebanyak itu? Jadi kami Kementerian Investasi nggak perlu banyak ngomong. Buktinya 34% pertumbuhan investasi kita. Bayangkan kalau tidak ada undang cipta kerja.
Jadi sangat tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak mempunyai dampak apa-apa. Buktinya realisasi investasi kita naik. Buktinya pendapatan negara kita naik. Buktinya penciptaan lapangan pekerjaan juga bertambah. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini betul-betul mempunyai dampak positif bagi pengembangan investasi. Bahwa kemudian undang-undang ini memang masih ada 1-2 kekurangannya, saya pikir wajar aja lah. Undang-undang kan bukan Al-Quran dan Alkitab. Kalau Al-Quran dan Alkitab itu Tuhan yang buat, jadi pasti sempurna. Kalau undang-undang manusia, jadi saya meyakini tidak 100% sempurna. Jadi gini, menyangkut hilirisasi, tidak semua negara di dunia ini, terutama negara-negara maju itu, ikhlas melihat negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam itu maju. Apa buktinya? Contoh katakanlah kita kemarin di nikel. Nikel, kita menyetop ekspor nikel itu tidak hanya dilihat pada konteks bagaimana memberikan nilai tambah, tapi ini adalah kepedulian Indonesia dalam mewujudkan SDGs. SDGs itu kan tidak hanya pada konteks lingkungan, tapi juga harus ada pemberdayaan ekonomi kerakyatan di situ, harus penciptaan kawasan ekonomi dan berbasis lingkungan yang baik. Nah, ketika kemarin kita menyetop ekspor nikel, Uni Eropa kan protes kita, membawa kita gugat ke WTO. Dan kemudian tahap pertama kita kalah. Bahwa Presiden memanggil saya. Bahwa Presiden memerintahkan Mas Bahlil, jangan pernah mau menyerah dari siapapun, apalagi mereka mengintervensi negara. Maju terus, hadapi. Negara kita udah maju. Dalam arti kata, negara kita sudah merdeka. Jadi kita harus mempunyai konsistensi. Dan apalagi yang tahu masalah negara ini kita, bukan orang lain. Jadi hadapi terus. Ya karena presidennya juga begitu, kita tambah gila lagi bos. Kalau presidennya berani, masa menterinya penakut? Ada, kita tambah lawan lagi barang ini. Dan saya ngomong di hampir semua forum, baik di Eropa, di mana-mana saya ngomong. Indonesia tidak akan pernah gemetar atau takut sedikit pun terhadap tuntutan itu. Kita hadapi. Oh iya, gugat aja. Saya udah bilang kok kemarin. Ketika kita menyetop ekspor boksit, maka negara lain mempunyai hak untuk membawa kita ke WTO. Monggo aja nggak apa-apa. Kita kan negara demokrasi. Kewajiban kita adalah untuk memberikan klarifikasi jawaban terhadap gugatan mereka. Kan nggak apa-apa juga. Dia meyakini dengan jalannya, kita meyakini dengan jalan kita. Kalau saya punya moto hidup itu, setiap ada masalah, di situ ada secercah harapan. Dan hidup itu tidak boleh kalau tidak ada masalah. Kalau sudah tidak ada masalah itu sudah mati, sudah meninggal, sudah yaumna unal maun. Ya namanya kita hidup baru lahir aja udah menangis, banyak masalah di dunia, apalagi ngurus negara. Ya, yang penting masalah itu kita harus jadikan sebagai bagian yang kita harus selesaikan untuk pengabdian kita kepada rakyat bangsa dan negara. Ya di IKN tetap on the track ya, jalan investasi sekarang dan saya pikir target 2024 kita upacara di Ibu Kota Negara Baru insya Allah akan terjadi karena pembangunan infrastruktur dasarnya juga sudah dilakukan oleh PUPR. Dan kemudian calon investor yang lain juga sudah sangat banyak yang minat. Jadi saya pikir nggak perlu dirisaukan, insya Allah. Dan apalagi ini kan 20 tahun pembangunan IKN itu. Jadi beberapa bagian yang menjadi target awal kita dalam rangka percepatan insya Allah bisa tercapai. Semuanya sama. Mau dari mana aja, mau dari negara mana aja sama. Bahkan saya kadang-kadang membuat anekdot. Negara dari langit pun yang melakukan investasi di Indonesia selama sesuai peraturan perundang-undangan negara kita, saya akan layani sama dengan negara-negara lain. Jadi kalau Mas tanya pernah punya cita-cita nggak ada cita-cita saya pernah jadi menteri. Jangankan cita-cita jadi menteri, ketua umum HIPMI aja nggak pernah dalam benak saya. Jadi dulu waktu saya di Jakarta Mas, tahun 98, waktu masih jadi aktivis, ini kita jalan kaki, tidurnya dari musola ke musola. Punya rumah aja di Jakarta itu nggak punya mimpi dulu. Tapi kan Allah memudahkan itu semuanya. Jadi moto saya itu bekerja baik aja, biarlah orang lain menilai. Saya bekerja, saya niatkan semua ibadah.
dan selalu berusaha bekerja maksimal. Kalau kita sudah maksimal kemudian belum baik, ya tergantung yang menilai. Kita nggak usah ngeloyo juga, yang penting total kerjanya. Saya juga baru sadar ketika menjadi di pemerintah. Di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi sedikit orang pintar yang punya hati. Karena kita tidak bisa membedakan mana urusan negara dan mana urusan kelompok. Membangun Indonesia dibutuhkan pemimpin yang punya leadership, punya hati yang tulus, dan punya keberanian. Saya punya mimpi suatu saat negara ini negara yang mandiri, tidak didikte. Ya, saya selalu menganekdot pengusaha karena saya mantan pengusaha. Saya bilang pengusaha tidak boleh mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara, tapi negara tidak boleh sewenang-wenang. Karena apa? Kita harus tahu mana bagian negara, mana bagian dunia swasta. Tapi ini saling membutuhkan, kolaborasi yang baik. Di satu sisi pemerintahannya harus bagus, tapi politiknya juga harus bagus. Menurut saya demokrasi kita ini terlalu mahal. Dan mungkin salah satu sumber kenapa kita kerjanya masih belum sempurna adalah sistem demokrasi kita yang mahal. Itu pendapat pribadi saya. Karena kalau kita berpikir orang mau jadi gubernur, mau jadi bupati, berapa gaji? Sekarang mau buat gerakan tambahan, hukum, aparat penegak hukum kita sangat ketat. Yang kedua, kalau orang mau jadi bupati dibantu oleh yang lain, nanti pengabdiannya bukan lagi rakyat total. Tapi kayak yang bantu itu, syukur kalau yang bantu itu punya nasionalisme yang kuat. Kalau enggak, hancur. Kesimpulan saya dalam politik, bagus demokrasi kita tapi terlalu mahal. Ini kebablasan. Ini, jujur aja. Inilah yang melahirkan ketidakindependensian kita dalam merumuskan arah kebijakan negara yang terkait dengan apa yang harus dibutuhkan oleh rakyat kita untuk kita perjuangkan bersama-sama. Itu.